Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-9, di mana kita akan membahas mengenai pengertian daripada produk. Di sini kita akan membahas terkait barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, definisi daripada produk ditinjau dari wujudnya. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Lalu, berdasarkan definisi yang secara luas, produk merupakan objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Sedangkan berdasarkan produk jasa, produk merupakan bentuk produk yang terdiri atas aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang menjual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Klasifikasi produk-produk berdasarkan konsumsi. Yang pertama adalah barang dan jasa sehari-hari. Produk-produk yang relatif tidak mahal yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan berkala, seperti misalnya koran dan susu. Lalu, produk atau jasa belanja. Nah, produk-produk ini cukup mahal dan lebih jarang dibeli. Konsumen seringkali membandingkan merek-merek, terutama pada toko-toko yang berbeda. Contoh produknya adalah seperti televisi dan meja makan. Lalu, barang atau jasa khusus. Nah, produk yang mahal dan jarang dibeli dan penting. Konsumen biasanya dengan tepat memutuskan apa yang mereka inginkan dan tidak akan menerima pengganti. Mereka juga berjalan dari toko ke toko dan mengeluarkan banyak uang dan waktu untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, contohnya adalah baju pengantin atau catering untuk pernikahan. Klasifikasi produk-produk industri. Yang pertama adalah barang biaya beban. Merupakan produk industri yang relatif tidak mahal, yang dibeli dan dikonsumsi secara cepat dan tepat, dan digunakan untuk memproduksi barang lain atau menyediakan jasa lain. Lalu, bahan pendukung. Barang yang membantu menjaga suatu bisnis berjalan tanpa langsung memasuki proses produksi, misalnya pelumas mesin. Lalu barang habis pakai. Barang ini dikonsumsi secara cepat dan rutin oleh setiap bisnis, misalnya pensil, sapu, sarung tangan, dan cat. Klasifikasi produk-produk industri. Yang pertama adalah jasa juga di sini. Jasa digunakan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Misalnya pembersihan jendela, perlengkapan instalasi, office boy. Lalu barang modal. Barang modal terbagi atas barang modal capital item, yaitu produk industri yang mahal, tahan lama, dan jarang dibeli. Contohnya gedung-gedung mahal, perlengkapan permanen, perlengkapan aksesoris, dan jasa modal. Lalu jasa modal, capital service, merupakan jasa yang dibuat untuk komitmen jangka panjang. Hal ini bisa meliputi pembelian untuk jasa, makanan karyawan, pemeliharaan gedung, dan peralatan. Nah, penawaran produk terbagi atas 3, yaitu untuk produk barang berwujud murni, berwujud jasa murni, dan barang hybrid. Untuk barang berwujud murni, misalnya contohnya itu adalah sabun, pasta gigi, minyak goreng, dan rokok. Untuk berwujud jasa murni adalah contohnya di sini servis komputer, servis HP, servis mobil. Lalu untuk hybrid yang merupakan barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama, contohnya adalah jasa penerbangan yang di dalamnya menawarkan minuman dan makanan. Lalu dealer mobil selain menawarkan motor atau mobil juga menawarkan jasa pemeliharaan maupun perbaikan.
Nah, untuk bauran produk dan lini produk, produk mix adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Sedangkan lini produk merupakan sekelompok produk yang serupa yang ditujukan untuk sekelompok pembeli yang serupa yang akan menggunakan mereka dengan cara serupa. Nah, ada 7 tahap proses pengembangan. Yang pertama adalah gagasan produk atau produk, yaitu pengembangan produk dimulai dengan suatu pencarian gagasan bagi produk baru. Sumber gagasan dapat diperoleh dari konsumen, dari sales, R&D, maupun dari teknisi. Sedangkan yang kedua adalah penyaringan. Usaha untuk menghilangkan gagasan yang tidak berhubungan dengan kemampuan, keahlian, ataupun tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah pengujian konsep, di mana perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen. Dengan cara ini, perusahaan dapat menetapkan manfaat yang harus diberikan produk tersebut maupun tingkat harga yang sesuai. Yang keempat adalah analisis bisnis. Perusahaan kemudian melakukan perbandingan antara biaya dan manfaat dengan tujuan untuk melihat apakah produk memenuhi tujuan profitabilitas minimum. Yang kelima adalah pengembangan prototip. Nah, pembuatan versi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah produksi yang terjadi. Purwarupa dapat menjadi sangat mahal, seringkali memerlukan pembuatan dengan tangan, peralatan dan pengembangan komponen. Lalu pengujian produk dan uji pemasaran. Perusahaan menjalankan produksi terbatas dan menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Apabila iya, maka produk dijual pada daerah terbatas untuk mengetahui tanggapan konsumen. Yang terakhir adalah komersialisasi. Jika hasil uji positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi bertahap dengan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas dan mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Lalu, daur hidup produk. Nah, daur hidup produk ini terbagi atas. Yang pertama adalah perkenalan. Perkenalan ini merupakan dimulai pada saat produk mencapai pasar. Pada tahap ini, perusahaan mencoba membuat konsumen potensial sadar akan keberadaan produk melalui promosi dan manfaatnya dan memerlukan biaya yang besar sehingga labanya belum terlihat. Lalu, yang kedua adalah pertumbuhan. Pada tahap ini, penjualan mulai meningkat secara tepat dan mulai menghasilkan laba. Pada tahap ini, mulai masuk dengan cepat perusahaan lain untuk memperkenalkan produk mereka. Dan yang ketiga adalah dewasa. Nah, pertumbuhan penjualan mulai melambat. Walaupun produknya menghasilkan laba tertinggi di awal tahun ini, peningkatan persaingan mengarah pada penurunan harga dan memperkecil laba. Pada tahap ini juga penjualan mulai jatuh. Lalu penurunan atau decline. Pada tahap ini, penjualan dan laba mulai jatuh, mulai masuk produk baru yang mengambil alih penjualan. Perusahaan mulai mengurangi, bahkan meniadakan promosi, tetapi membiarkan produk tetap beredar untuk menambah laba. Nanti ada produk life cycle-nya, bisa kalian lihat. Dan di sini juga terlihat karakteristik seperti apa yang sudah saya sampaikan. Lalu di sini ada tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran ini tadi perkenalan ditujukan untuk menciptakan kesadaran dan keinginan untuk mencoba produk yang dikeluarkan. Lalu atau produk yang ditawarkan. Lalu pertumbuhan. Pertumbuhan ini bertujuan untuk memaksimalkan pangsa pasar. Kedewasaan bertujuan untuk memaksimalkan laba pertahankan pangsa pasar. Dan penurunan yaitu terjadinya pengurangan pengeluaran. Nah, strategi yang dilakukan pada saat perkenalan ini bagaimana kita melakukan penawaran produk dasar dengan kenaikan biaya dan melakukan distribusi secara selektif.
pada saat pertumbuhan, penawaran diperluas dengan maupun pelayanan dengan jaminan dari produk yang kita tawarkan dan harganya dapat menembus pangsa pasar. Lalu distribusi dibuat secara intensif dan pada saat kita memasuki kedewasaan terjadi produk diversifikasi produk maupun merek di mana ataupun model daripada produk yang kita hasilkan dan harga yang ditawarkan itu sama atau lebih baik daripada produk dari pesaing. Dan distribusi dibuat lebih banyak dan dilakukan secara intensif. Lalu di sini pada saat penurunan produk dilepas dengan jenis produk yang lain mengalami penurunan, di mana harganya pun mulai mengalami penurunan dan distribusi dilakukan secara selektif terhadap toko-toko yang memang sangat memberikan keuntungan. Nah, lalu di sini juga pada saat perkenalan bagaimana kita harus membangun kesadaran melakukan sebuah periklanan dan kita juga melakukan promosi penjualan yang cukup menarik sehingga produk kita dapat dikenal. Sedangkan pada pertumbuhan, periklanan ini dibangun secara kesadaran dengan minat daripada pangsa pasar itu sendiri secara massal. Dan pada saat pertumbuhan ini juga promosi penjualan dikurangi dengan mengambil keuntungan dari besarnya permintaan konsumen. Sedangkan pada saat memasuki kedewasaan, pengiklanan ditekankan dengan melakukan pembedaan dari manfaat maupun masing-masing brand yang sudah ada. Nah, untuk promosi penjualan, peningkatan dengan mendorong pengalihan daripada merek maupun brand yang ada. Nah, pada saat penurunan, pengiklanan ini dikurangi hingga tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pemakai yang memang betul-betul loyal kepada produk kita. Dan untuk promosi dikurangi hingga tingkat minimal. Nah, mengidentifikasi produk. Mengidentifikasi produk dilakukan dengan cara yaitu pemberian merek atau branding. Di dalamnya terdapat jenis-jenis nama merek, national brand, lalu produk bermerek. National brand ini adalah produk bermerek yang diproduksi dan didistribusikan secara luas dan membawa nama produsen. Sedangkan licensed brand merupakan produk bermerek yang hak namanya telah dibeli penjual dari suatu organisasi atau perseorangan. Sedangkan private brand merupakan produk bermerek yang dikomisikan suatu pedagang grosir atau pengecer dari suatu produsen. Nah, untuk produk generik merupakan produk tanpa nama yang berharga murah yang diidentifikasikan hanya dengan kategori kandungan paketnya. Dan kesetiaan terhadap merek ini merupakan pengenalan dan preferensi konsumen rutin untuk suatu produk bermerek tertentu. 3 tahapan dalam kesetiaan terhadap merek ini antara lain adalah adanya kesadaran merek, adanya kesukaan pada merek, dan desakan merek. Lalu selain itu dalam mengidentifikasi produk ini ada yang dimaksud dengan pengemasan. Nah, pengemasan ini merupakan wadah fisik yang memuat produk yang akan dijual, diiklankan, dan atau dilindungi. Pengemasan juga berperan sebagai iklan dalam toko yang dapat membuat produknya terlihat menarik, memamerkan nama mereknya, dan mengidentifikasi ciri dan manfaat. Lalu ada juga label. Label merupakan bagian dari pengemasan produk yang mengidentifikasikan nama, manufaktur, dan isinya. Selain untuk kenyamanan, label kemasan harus menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan konsumen. Lalu di sini ada yang dimaksud dengan pengertian harga atau price. Pengertian harga merupakan penetapan harga, ya, merupakan proses menentukan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Nah, tujuannya dalam penetapan harga ini adalah memaksimalkan laba, lalu menetapkan harga untuk tujuan bisnis, lalu untuk tujuan pangsa pasar, dan untuk tujuan penetapan harga lainnya.
Menentukan kebijakan penetapan harga ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama dengan memilih sasaran penetapan harga, yang kedua dengan menentukan permintaan, yang ketiga dengan memperkirakan biaya, yang keempat dengan menganalisis biaya, harga dan tawaran pesaing, yang kelima dengan memilih metode penetapan harga, yang keenam dengan memilih harga final, dan yang ketujuh dengan menyesuaikan harga. Alat-alat penetapan harga berorientasi pada biaya yang mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh laba dan kebutuhan untuk menutupi biaya-biaya produksi. Setelah itu perusahaan harus menetapkan markup, yaitu jumlah yang ditambahkan pada biaya suatu barang agar dapat menjualnya dengan memperoleh laba. Nah, di sini ada ilustrasi di mana kita nanti bisa melihat besarnya biaya variabel per unit, lalu adanya biaya tetap, adanya juga biaya unit penjualan yang diharapkan, sehingga kita dapat menghitung biaya per unitnya. Nah ya, bisa dipelajari. Lalu di sini ada yang dimaksud dengan analisa titik impas. Nah, analisa titik impas ini berhubungan dengan volume dan laba. Analisis titik impas adalah penilaian dari kuantitas suatu produk yang harus dijual sebelum penjualannya mendapatkan suatu keuntungan. Sedangkan titik impas atau break even adalah kuantitas suatu produk yang harus dijual sebelum penjualnya menutup biaya-biaya. Nah, untuk menentukan titik impas harus diketahui dulu yang dimaksud dengan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya variabel adalah biaya yang berubah sejalan dengan kuantitas suatu produk yang diproduksi atau dijual. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh kuantitas suatu produk yang diproduksi atau dijual. Di sini ada rumusnya juga, Kak. Titik impas dalam unit adalah total biaya tetap dibagi dengan harga yang telah dikurangi dengan biaya variabel. Nah, rumusnya sudah ada di sini. Lalu, strategi penetapan harga. Bagaimana strategi penetapan harga dilakukan? Melalui penetapan harga produk yang telah beredar, yaitu penetapan harga di atas harga pasar yang berlaku. Nah, bagi produk-produk serupa, asumsi harga yang lebih mahal berarti memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, lalu ada juga penetapan harga di bawah pasar. Yang tadi adalah penetapan harga di atas pasar, yang ini adalah penetapan harga di bawah pasar. Nah, penetapan ini dapat berhasil apabila perusahaan menawarkan suatu produk yang kualitasnya dapat diterima, selain menjaga biaya-biaya di bawah biaya pesaing yang berharga tinggi. Nah, penetapan harga pada atau di dekat harga pasar. Lalu taktik dalam melakukan penetapan harga bisa dilakukan dengan biasanya dan umumnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan price lining, yang kedua dengan psychological pricing, yang ketiga dengan discounting. Apa yang dimaksud dengan price lining? Merupakan penerapan sejumlah harga terbatas untuk kategori produk tertentu. Sedangkan psychological pricing merupakan taktik penetapan harga yang mengambil manfaat dari fakta bahwa konsumen tidak selalu menanggapi harga yang tercantum secara rasional. Contohnya penetapan harga psikologis adalah odd-effect pricing, adalah taktik penetapan harga yang didasarkan pada pengetahuan bahwa pelanggan memilih harga-harga yang tidak tercantum dalam jumlah rupiah yang genap. Biasanya di belakangnya ada 199, misalkan 169 gitu. Jadi tidak genap. Lalu discounting. Discounting ini merupakan pengurangan harga yang ditawarkan sebagai suatu insentif terhadap pembelian. Demikianlah terkait materi yang ke-9 ini telah saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan agar dapat mengikuti perkuliahan pada minggu berikutnya. Untuk itu, terima kasih atas kehadiran kalian melalui perkuliahan online ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.